Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Sumiati, calon guru penggerak angkatan 9 unit SMA Negeri 1 Boy Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada materi koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan perilaku Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama adalah guru mendominasi pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran siswa hanya duduk diam mendengarkan saja. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM, dan ini mengutamakan aspek kognitif saja. Pada hal ini, saya lupa bahwa pendidikan bukan hanya masalah mentransfer ilmu pengetahuan, namun ada hal lain yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Nah, di sini saya cenderung tidak peduli dengan keadaan siswa karena saya akan mengambil zona nyamannya saja, sehingga saya tidak peduli dengan keadaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar masih rendah. Nah, di sini sering saya lihat bahwa anak-anak cenderung tidak bergairah, kurang termotivasi, apalagi pada saat saya mengajukan pertanyaan. Siswa hanya banyak diam. Yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Di sini akan terlihat sekali di mana saya merasakan di saat pembelajaran berfokus pada guru, siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Kemudian penilaian hanya mengutamakan aspek kognitif saja. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang merubah perilaku pemikiran saya adalah guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi, siswa dapat mencari materi pembelajaran di luaran atau dimanapun dia berada, sehingga dia dapat menerapkan ilmunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Nah, pembelajaran berpusat pada anak akan selalu aktif dan kreatif, di mana pembelajaran itu akan tercapai sehingga anak dapat mengonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Nah, dengan begitu, anak lahir itu berbeda-beda dan memiliki keunikan masing-masing saat dia merekam ilmu. Saya sadar dengan keberadaan ini, jadi sebagai pamong, maka tugas saya harus selalu menuntun sesuai dengan kodrat anak. Selanjutnya, setelah belajar modul 1.1 juga dapat merubah perilaku saya, antara lain: pertama, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak, menuntun anak sesuai dengan bakatnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan keterlibatan siswa didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Dalam hal ini penting untuk diterapkan pada zaman sekarang, mengingat perkembangan anak banyak kehilangan nilai-nilai budayanya. Jadi saya harus berusaha memberi penerapan pada anak sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep belajar merdeka mengajarkan pada kita bagaimana seorang pendidik dapat mengajarkan kepada anak untuk mengeksplorasi pengetahuannya agar mampu mengaplikasikan ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti.
Dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik terhadap anak-anak akan selalu kita tanamkan sebagai guru agar anak itu menjadi pribadi yang baik dan berbudi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMO. Pendidikan yang menuntun bukanlah menuntut. Jadi guru seorang among di kelasnya pada suatu waktu harus sabar dalam menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda untuk mencapai pembelajaran. Seperti pengajaran Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu mendidik harus saling asah, asih, dan asuh. Yang selanjutnya adalah pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Nah, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak dalam pembelajaran adalah selalu bermain. Nah, dengan begitu saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara kita harus terapkan dalam pembelajaran di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga adalah pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada kata-kata yang saya sampaikan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.